Aku bukan menantu sampah. Bab 881. Apakah kamu berharap aku keguguran? Baiklah. Philoid tersenyum dan menunjuk ke pengawal jas hitam di kedua sisi, karena kalian membantu aku menangani sesuatu, uang dan orang semua ada di sini. Kalian dapat berbicara langsung dengan asisten aku tentang apa yang kalian inginkan, dan semuanya dapat dipenuhi. Terima kasih Tuan. Anji sangat bersemangat. Perusahaan Gria dapat dikatakan mengandalkan kekuatan dan memainkan trik untuk menipu massa di kota sahaja. Mereka dapat memobilisasi sumber daya perusahaan Gria dan merupakan hal sepele untuk berurusan dengan Rocky. Philoid melihat penampilan mereka yang tampak menyanjung dirinya dan memohon belas kasihan. Dia tersenyum menghina di dalam hatinya, dan mengedipkan mata pada asisten di sampingnya. Asisten segera melangkah maju dan memberikan peringatan dengan dingin. Ada satu hal, bagaimanapun situasinya, kalian tidak boleh mengungkapkan identitas Tuan Violet. Jika tidak, selama satu kata saja yang tersebar keluar, aku akan membuat kalian menghilang dari dunia ini selamanya. Mereka berdua diam dan terus-menerus mengangguk. Tuan Violet, tenang saja. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan mengungkapkan identitas kamu. Ini bukan jaminan kosong, tetapi dua sepupu dari keluarga Qin sama sekali tidak berani. Dari mana mereka memiliki keberanian untuk melawan Philoid? Jika Philoid ingin mereka mati, mereka sama sekali tidak bisa lari dari kota sahaja. Philoid tersenyum tipis, jika semuanya dilakukan dengan baik, kamu akan menjadi patriark perusahaan Kings berikutnya. Nando menunduk dan matanya sangat bersemangat. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kemuliaan garis mereka. Jelas dia yang seharusnya menjadi patriark berikutnya, tetapi mengapa posisinya malah jatuh ke tangan Yulia? Setelah keluar dari kantor, Anji sedikit tidak bisa menahan dan meraih Nando. Kak, sekarang dengan dukungan Tuan, mari kita pergi menarik Rocky keluar, mengupas dan merobek tulangnya. Dia dan Nando berasal dari garis yang sama, tetapi generasinya lebih rendah dari Nando. Apa yang kamu cemaskan? Nando berkata dengan suara yang dalam, karena sudah mendapatkan bantuan dari Tuan Violet, maka hanya masalah waktu saja jika ingin Rocky mati. Tetapi sebelum kita melakukannya, kita harus merencanakan sesempurna mungkin, agar tidak mendapat masalah lagi. Petik 2. Dia pernah menderita di tangan Rocky, mengetahui bahwa anak ini memiliki latar belakang yang sangat dalam dan tidak mudah untuk ditarget. Baiklah kalau begitu. Anji mengatakan setuju, tapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Kakaknya memang agak pengecut, jika tidak, dia akan mengalahkan Yulia dan menjadi pewaris keluarga Qin berikutnya. Keesokan paginya, Rocky membawa Dewi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kelahiran. Sayang, bayinya akan lahir setengah tahun lagi. Nama apa yang akan kamu berikan pada anak kita? Dewi berkata dengan malu-malu. Rocky tersenyum dan berkata, bukankah masih ada setengah tahun? Ini masih awal. Dalam setengah tahun, tidak panjang juga tidak pendek, dia telah memutuskan bahwa dia harus membawa Dewi kembali ke keluarganya dalam waktu setengah tahun. Biarkan anaknya sendiri memasuki pohon generasi keluarga dengan kokoh. Pada saat ini, ponsel Rocky berdering, dan itu adalah panggilan dari Suri. Rocky, apakah kamu ada waktu sekarang? Pelanggan besar dari perusahaan datang untuk mendandatangani kontrak untuk anggur rumput ungu, dan kamu harus datang secara pribadi untuk mendandatanganinya. Dewi buru-buru berkata, sayang, kamu pergi dulu. Rocky ragu-ragu sejenak,
dan berkata kepada Disa yang berdiri di belakang istrinya, "Aku pergi ke perusahaan sebentar, aku akan menyerahkan keamanan istriku kepadamu. Tuan tenang saja, aku akan menjaga Nyonya dengan baik," kata Disa dengan tidak berekspresi. Rocky mengangguk. Rocky memberitahu Dewi lagi, memintanya untuk menunggu sampai dia datang ke rumah sakit baru pulang bersama dan kemudian berbalik dan berjalan keluar dari gerbang. Dengan keahlian Disa, sangat sedikit orang saja yang bisa mengalahkannya di seluruh kota sahaja. Dan di luar rumah sakit, ada personel pengawal khusus yang diatur oleh Bastian untuk menjaga keamanan secara rahasia. Dewi berbalik dan melihat wajah Disa, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di hatinya. Dia selalu merasa bersalah dan berutang pada adiknya, Dini. Jika bukan karena Dini ingin menyelamatkannya, Dini tidak akan jatuh ke titik ini. Disa, jika kita bisa menemukan kakakmu, apakah kamu punya rencana di masa depan? Disa menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nanti baru bicarakan setelah aku menyelamatkan kakakku." Dewi berpikir sejenak, "Kalau begitu, jika kamu tidak ingin pergi kemana-mana, tinggallah dengan kakakmu di villa. Bagaimanapun, Rocky dan aku tidak memiliki kerabat di kota sahaja, kami telah bersamamu begitu lama dan kita seperti keluarga sendiri." Disa menatap Dewi dengan heran. Keluarga. Dia merasa aneh untuk sementara waktu, sejak runtuhnya keluarga mereka, dia dan kakaknya telah berkeliaran di luar, mereka berdua memasuki dunia gelap dan hanya ingin membalas dendam orang tua mereka. Mereka tidak pernah merasakan keluarga. Sekarang Rocky memintanya untuk bertanggung jawab atas keselamatan Dewi, jadi dia terus tinggal di villa dan jarang meninggalkan kamar. Sama sekali tidak terduga bahwa Dewi akan menganggapnya sebagai keluarga. Disa menunduk, merasa sedikit terharu, tetapi beberapa detik kemudian, ketika dia mendongak, dia kembali ke tampilan tanpa ekspresi. Waktu juga sudah tidak awal lagi, Nyonya, ayo kita masuk dan periksa dulu. Dewi mengangguk dan mendesah dalam hati. Juga tidak tahu apa yang telah dialami Disa, dia jelas seorang gadis muda, tapi sekarang dia menjadi sedingin batu. Setelah beberapa saat, Dewi keluar dari ruang pemeriksaan kelahiran. Dia sangat senang dengan lembar USGB dan tidak sabar untuk menunjukkannya kepada suaminya. Anak mereka sudah berumur 3 bulan dan akan lahir setengah tahun lagi. Dewi. Sebuah cerita datang tiba-tiba. Dewi terkejut, dan ketika dia mendongak, dia melihat Jenny bergegas mendekat. "Bu, kenapa kamu datang ke rumah sakit? Bagaimana pemeriksaannya?" Jenny meraih lembar USGB, dan kecewa saat melihat kesehatan janinnya. Sungguh mengerikan. Dia diam-diam berdoa kepada Tuhan untuk menyembah Buddha di tengah malam, berharap anak di dalam perut putrinya akan keguguran, tapi dia tidak sangka itu tidak ada gunanya sama sekali. Jenny sangat marah sehingga dia berkata, "Dewa besar apa? Semuanya hanya bohongan. Aku membakar begitu banyak dupa, berdoa untuk segera menyingkirkan anak ini, tetapi sama sekali tidak ada gunanya, dasar." Dewi tercengang, dan ketika dia kembali fokus, matanya memerah karena marah. "Bu, kamu membakar dupa di rumah, karena kamu ingin anakku keguguran." Dia gemetar karena marah, air matanya langsung menetes. Jenny panik dan dengan cepat beralasan, aku tidak ada." "Bu, tidak usah bicara lagi, tunggu Rocky kembali, aku akan menyuruh dia membawamu kembali ke kota Gopo." Dewi sangat marah hingga suaranya pun bergetar. Dia dan Rocky akhirnya bisa memiliki anak sendiri,
dan ibunya malah mengutuk secara diam-diam. Ketika dia mendengar bahwa anaknya akan mengirim dirinya kembali ke kota Gopo, Jenny panik, dan meraih Dewi, "Putri, aku melakukan ini juga untuk kebaikan kamu. Jika kamu melahirkan anak ini, dan menikah dengan Rocky, maka kamu akan susah untuk masuk ke dalam keluarga mereka. Apakah aku bukan menantu dari keluarga mereka sekarang?" Dewi bertanya dengan mata merah. Apa posisi Rocky di keluarganya? Seseorang yang telah disingkarkan sebagai sampah. Jenny berkata dengan marah, "Kamu lihat, Tuan Violet yang kaya dan berkuasa itu, apakah sampah ini sebanding? Aku rasa Tuan Violet juga sedikit menarik denganmu. Kamu cepat pergi mencari Sinta sedini mungkin untuk menangkap hati Tuan Violet." Dia sangat kesal. Sejak Alicia mengirim Sinta untuk bekerja sebagai sekretaris, Jenny tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak, dan menganggap Alicia sebagai duri di matanya. Menantu kaya yang dia suka akan direnggut oleh keponakannya sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Dewi menahan amarahnya dan melepaskan tangan Jenny. "Bu, jangan bicara lagi. Aku tidak akan pernah bercerai dengan Rocky seumur hidupku. Aku benar-benar kecewa padamu. Kamu pergi saja. Aku bukan menantu sampah." Bab 882 Jenny diculik. Usai bicara, dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi. "Putriku, ibu benar-benar sangat mempertimbangkanmu." Jenny sangat takut sehingga dia bergegas untuk mengikutinya. Dia harus menghentikan putrinya, agar Rocky tidak mengusirnya kembali ke kota Gopo ketika dia mengetahuinya. Melihat Dewi masuk ke kamar mandi, Disa juga segera mengikutinya masuk. Ketika Jenny melihat Disa, dia tiba-tiba merasa sangat marah, dan menamparkan wajahnya. "Aku sedang berbicara dengan putriku, buat apa kamu ikut masuk?" Disa sedikit mengerutkan keningnya. Jika bukan karena Dewi, dia pasti sudah meracuni wanita tua ini sampai mati sekarang. "Awas!" Jenny menunjuk ke arah Disa dan marah, katanya, "Kamu adalah pengawal. Aku rasa kamu seperti pelacur, kamu pasti ingin menjadi Nyonya Rocky. Katakan, apa kamu ada hubungan dengan Rocky?" Disa berkata dengan dingin, "Pergi." "Kenapa? Pengawal masih berani memerintahku. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu." Jenny mengutuk. Dia tidak senang sama Disa. Jelas-jelas dia adalah ketua keluarga, tetapi Disa ini tidak menganggapnya sama sekali, hanya mendengarkan Rocky. Mungkin, Rocky yang membiarkan Disa mengawasinya. Disa mencibir dingin, "Kamu mau pergi tidak? Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Slap. Jenny melompat, menamparkan wajahnya lagi, dan berteriak dengan ganas, "Ayo, kamu pukul aku, kalau berani menamparku. Selama kamu berani menggerakkan salah satu helai rambutku, aku akan segera berbaring di lantai dan berpura-pura mati." Petik 2. Wajah Disa tanpa ekspresi, tapi menggepalkan tinjunya dengan keras. Dia belum pernah melihat wanita tua yang begitu tidak tahu malu. Benar-benar petarung di wanita pemberang. "Pukullah, pukul aku." Jenny terus marah, "Minggir, jangan menghalangi jalan aku." Usai bicara, dia berjalan ke toilet. Setelah memarahi Disa, hati Jenny merasa lebih nyaman. Disa adalah orangnya Rocky, dia memarahi Disa sama dengan memarahi Rocky untuk melampiaskan amarahnya. Tepat ketika Jenny merasa dirinya menang, dia tiba-tiba mendengar suara dingin Disa di belakangnya. "Jenny, kenapa?" Jenny menoleh. Tiba-tiba tamparan yang besar muncul di depan matanya dengan sebuah panggilan. Sebelum Jenny kembali sadar,
Disa langsung menamparnya hingga jatuh ke lantai, membuat setengah wajahnya bengkak. Ada rasa sakit yang hebat di wajahnya. Air mata Jenny mengalir dari rasa sakit itu. Dia segera duduk di lantai dan melolong. Bu, ada apa? Dewi hendak pergi ke kamar mandi ketika dia mendengar tangisan Jenny dan segera berlari keluar. Putriku, pelacur ini memukulku. Jenny menangis dan mengeluh. Aku hanya mempertanyakan hubungannya dengan Rocky, tetapi gadis ini takut aku akan membongkar perselingkuhan mereka dan langsung memukulku di lantai. Disa berkata dengan dingin, Jenny, benar-benar disayangkan jika kamu tidak bermain di Oscar. Dewi menatap Jenny dan Disa lagi, dan berkata kepada Jenny dengan marah, Bu, berhentilah membuat masalah, Disa tidak mungkin melakukan itu. Putriku, ibu tidak berbohong, itu benar. Jenny hanya bersikeras ingin menarik Disa sampai akhir. Mereka berdua diam-diam berhubungan di villa dan ditangkap oleh aku. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, mereka dua telanjang. Sudah banyak orang di sekitar, dan mereka tiba-tiba datang. Pukul pelacur, semua orang bantu aku pukul pelacur. Jenny segera melolong dengan tidak bermoral ketika dia melihat kerumunan. Kerumunan di sekitarnya tidak mengerti apa yang terjadi, jadi ketika mereka melihat bahwa Jenny terlempar di lantai, dan melihat Disa tidak bermaksud meminta maaf sama sekali, mereka langsung menuduh Disa. Disa dikelilingi oleh kerumunan, dan ekspresinya jelek. Kalau bukan karena Jenny adalah ibu Dewi, dia akan segera membunuh wanita tua itu. Bu, berhentilah membuat masalah. Dewi melihat Jenny semakin bermasalah. Dia buru-buru menarik Jenny ke kamar mandi wanita, kemudian menoleh dan mengedipkan mata ke Disa, agar dia tidak mengikutinya masuk. Jangan sampai Jenny semakin memicu kegemparan lagi. Disa juga dikepung oleh sekelompok orang, dan tidak bisa keluar dari kerumunan sama sekali. Dewi akhirnya menarik Jenny ke toilet dan mengeluh, Bu, apa yang ingin kamu lakukan? Itu masih tidak cukup memalukan. Tak usah bicara lagi, aku akan meminta seseorang mengemasi kopermu sore ini dan mengirimmu kembali ke kota Gopo. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dewi tiba-tiba melihat Jenny berteriak dan mendorong dirinya ke samping. Putriku, minggir. Dewi jatuh ke lantai. Ketika dia masih terkejut, dia tiba-tiba melihat dua pria bertopeng berdiri di belakangnya, memegang tongkat baseball di tangannya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Jika bukan karena Jenny mendorongnya, pria kuat di belakangnya akan memukul kepalanya dengan tongkat itu. Ini toilet wanita, kenapa ada dua pria bertopeng? Seorang pria berotot tidak memukul apapun dengan tongkat dan berkata dengan marah, mengapa ada wanita tua? Minggir. Apa yang ingin kalian lakukan? Jenny juga sangat ketakutan, tetapi dia berlari dan berdiri di depan Dewi, berteriak dengan menggertakkan gigi, aku memperingatkan kalian, cepat keluar, atau aku akan meminta pengawal itu untuk masuk dan membunuh kalian. Kedua pria kuat itu saling mengkamung, dan salah satu dari mereka tertawa. Apakah kamu mendengarnya? Wanita tua ini berkata bahwa dia akan membunuh kita, dia benar-benar gila. Yang lain berkata, karena kedua ibu dan putrinya ada di sini, bawa mereka pergi bersama saja. Dewi tiba-tiba menjadi lebih bingung, dan pihak lain datang untuk menargetkan dirinya. Dia hendak memanggil Disa, tetapi seorang pria kuat tiba-tiba menamparnya dan menamparnya jatuh ke lantai. Dewi menjerit dan segera jatuh ke lantai. Melihat putrinya dipukul, Jenny segera menjadi gila, bergegas maju seperti harimau betina,
mencakar dan menahan pria besar itu. Beraninya memukul putriku, aku akan memukulmu sampai mati. Putriku, cepat lari. Jenny awalnya adalah seorang perempuan pemberang, sekarang di bawah amarahnya, dia menjadi semakin berang. Pria besar itu tidak siap, dicakar 2 kali olehnya, dan berteriak dengan marah, "Sialan! Kamu bajingan tua ini benar-benar mencari kematian." Usai bicara, dia menamparkan wajah Jenny, menjambak rambutnya, dan menamparnya ke kiri dan ke kanan. Jenny dipukuli dan berteriak, "Bu!" Dewi menangis dengan keras. Pria berotot lainnya menarik tali tebal dan berjalan ke arahnya dengan kejam. "Jangan kemari." Dewi duduk di lantai dengan ketakutan, dan terus bergerak mundur, panik. Pada saat ini, sosok Disa muncul di pintu kamar mandi. Dia segera mengayunkan tangannya dan menerbangkan 2 anak panah, yang menusuk ke tangan pria besar yang memegang tali itu. Anak panah itu beracun, pria besar tiba-tiba menjerit kesakitan, dan tali di tangannya jatuh ke lantai, seluruh tubuhnya berbaring di lantai dengan memuncratkan busa di mulutnya. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Disa, pria besar lainnya segera meraih Jenny dan melemparnya ke jendela. Bang bang. Jendela itu langsung pecah. Diiringi teriakan Jenny, pria kuat itu mengangkatnya dan melompat keluar jendela. Bu! Muka Dewi memucat ketakutan, berjuang untuk bergegas ke jendela. "Disa, cepat, selamatkan ibuku." Disa berdiri di dekat jendela, tidak bergerak, mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan Dewi sendiri dan pergi untuk menyelamatkan Jenny. Bagaimana jika masih orang lain yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan dan ingin menculik Dewi? Ini adalah lantai 3, orang kuat itu melompat langsung ke kanopi di lantai bawah, dan jatuh ke tanah. Dia mengendarai sepeda motor yang diparkir di gang belakang, melaju ke depan dengan suara "pong" dan menghilang dalam sekejap mata. Jenny terkesima dan pingsan di kursi belakang sepeda motor seperti babi mati, memutar bola matanya, bertanya-tanya apakah dirinya masih hidup atau mati. Bu! Hati Dewi merasa sangat sakit, tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia pingsan.